Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara maintenance printer DTF di tahun 2026. Oke, langsung saja. Nah, di sini untuk printer dalam keadaan standby hidup normal. Karena untuk maintenance kita harus bisa menggerakkan dari carriage ini. Bagaimana caranya? Di sini kita cabut dulu untuk adaptor dari modul, kita cabut di sini. Nah, sampai mati. Oke, di sini sudah mati. Nah, di sini kita matikan. Oke, di sini mati, di sini juga mati. Carriage sudah dapat digerakkan. Oke, seperti ini. Setelah carriage dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan, jangan lupa kita cabut untuk kabel USB. Di sini sudah saya cabut untuk USB dan kabel power. Jangan sampai ada arus listrik masuk ke dalam printer, terkecuali untuk adaptor 12 volt. Ini bebas mau dicabut atau tidak masalah karena dia beda jalur. Oke, di sini seperti ini. Oh ya, saya tambahkan lagi, jangan lupa mencabut untuk kabel printer dari USB, kabel power, dan juga kabel dari modul. Karena apabila dia masih tersambung ke dalam printer dan kita melakukan maintenance, takutnya nanti untuk printer itu dia mengalami short atau konslet. Oke, seperti itu. Untuk maintenance yang pertama bisa dimulai dari melepas vakum. Untuk vakum di printer 2026 ini nanti sudah bisa dilepas. Caranya seperti ini. Kita lepas dulu untuk kabel soket ini 12 volt. Lalu geser untuk vakum ke kiri seperti ini, kiri, lalu diangkat pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Karena ini adalah printer baru, hanya untuk contoh. Biasanya di sini sudah kotor. Apabila pemakaian lama, nanti di sini agak kotor, nanti bisa dicuci. Di sekitar bagian sini dicuci, dibilas dengan air saja, terus dikeringkan seperti ini. Nah, di sini ada busa impact di sini seperti ini. Ini apabila sudah sangat kotor dan tidak bisa menyerap lagi, nanti bisa diganti dengan yang baru. Nanti bisa dibeli di tempat online shop maksud saya. Nah, seperti ini, nanti bisa dipotong sendiri, disesuaikan dengan ukuran yang ada di sini. Tinggal diganti saja. Kalau ini masih bisa dipakai karena masih bisa menyerap, hanya dipakai sedikit. Oke, untuk selanjutnya bisa kita geser untuk carriage ini, digeser ke tengah. Seperti ini. Selanjutnya kita bersihkan untuk pada bawah printhead di sini. Di sini saya menggunakan tisu seperti ini. Sebenarnya ada stick untuk membersihkan khusus seperti bawah printhead ataupun capping, tapi di sini saya menggunakan tisu saja, sederhana. Di sini saya kasih cleaner sedikit. Oke, seperti ini. Nah, kita pakaikan center agar terlihat. Karena di sini agak gelap. Kita usap-usapkan pada bagian bawah sini, tidak perlu terlalu keras pada bagian sini. Biasanya apabila dipakai untuk print agak banyak atau sudah cukup lama, biasanya di sini ada sisa-sisa tinta yang agak keras juga biasanya. Nah, kita bersihkan pada bagian sini, terus pada bagian bawah head di bagian sini. Khusus untuk bagian bawah head tidak perlu terlalu keras, cukup seperti ini, dilihat
Nah, biasanya hanya pada pinggiran pin head di bawah sini saja. Untuk membran hanya dilap-lap saja, tidak perlu ditekan, jadi dilap saja pelan-pelan seperti ini untuk membrannya. Untuk pinggirannya bisa agak digosok sedikit pada bagian sini. Nah, pada bagian besi-besi ini biasanya di situ kotor seperti itu. Untuk selanjutnya bisa kita lepas untuk penjepit selang di sini. Kita agak geser ke kiri sedikit seperti ini. Nah, di sini nanti akan kita lakukan pembersihan dari capping dan juga wiper bagian sini dan sini. Ini karena masih baru, masih bersih, ini hanya untuk contoh saja. Biasanya di sini nanti ada bagian sini yang kotor, kena tinta atau dia mengeras seperti karet seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja. Siapkan obeng ming seperti ini. Nah, untuk printer DTF yang 2026 ini nanti sudah ada bolongannya seperti ini untuk menggerakkan dari ini namanya wiper, dari wiper DTF ini seperti ini. Kita masukkan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada seperti putaran garis seperti min seperti itu. Kita masukkan saja seperti ini. Oke, sambil kita putar seperti ini. Oke, biar kelihatan ke atas. Nah, sampai dia terlihat ke atas nanti. Oke, seperti ini. Nah, oke, seperti ini nanti tinggal kita bersihkan. Seperti biasa saya hanya menggunakan tisu seperti ini. Kasih cleaner sedikit. Maaf ya, mungkin agak tidak terlihat karena hanya menggunakan tripod seperti ini. Jadi bersihkan saja pada bagian sini. Nah, seperti ini. Ini nanti sudah terlihat apabila sering digunakan untuk printer DTF. Di sini pasti nanti banyak kotoran. Bukan kotoran sebenarnya, seperti tinta DTF yang mengeras. Karena ini harus dibersihkan seperti ini. Nah, pada bagian sini pun sama. Apabila dia sudah mengeras atau seperti karet, nanti bisa agak dipaksa menggunakan pinset atau yang lain. Yang penting jangan sampai rusak atau sobek. Nah, seperti ini pelan-pelan saja. Nah, jika sudah bersih nanti kelihatannya seperti ini looknya. Seperti itu. Dan selanjutnya kita bersihkan untuk capping itu sendiri. Capping itu ini tempat print head biasanya melakukan cleaning. Dia diset dari sini dan keluarnya lewat pembuangan di sini dengan cara disedot dari sini dan dari sini dibersihkan nanti. Nah, untuk yang pertama saya lakukan pembersihan dari capping dari sini. Selanjutnya kita beri cleaner. Untuk cleaner bebas ya, tergantung selera, keyakinan masing-masing aja lah untuk cleaner ini. Jadi kita teteskan di sini. Nah, seperti ini. Sampai agak menggendang seperti ini. Nah, setelah itu kita tekan-tekan seperti ini pelan-pelan tadi. Biasanya untuk pemakaian DTF itu nanti dia di sini ada tinta putih yang agak mengendap sedikit untuk mencairkan seperti ini. Nah, lalu kita sedot seperti ini. Nah, kotorannya nanti dia terangkat agar dia tidak terlalu mengeras di bagian capping ini. Kita ulangi terus. Nah, seperti ini. Lagi kita lakukan seperti ini. Oke, seperti ini kita tekan-tekan. Tapi jangan di bagian besinya ya. Dan di sini karena ada besinya, jadi bagian
busanya. Ini kan ada busa ini. Nanti sekiranya sudah bersih, langsung kita bersihkan pada bagian belakang. Untuk membersihkan waktu seperti itu nanti bisa dilakukan berulang apabila belum bersih. Kalau sudah bersih ya sudah, nanti dilanjutkan maintenance yang lain. Nah, pada bagian belakang nanti kita lewatkan jalur dari belakang sini. Di sini saya menggunakan alat rakitan saya sendiri seperti ini untuk menyedot pada bagian sini, bagian pembuangan. Apabila teman-teman belum punya alat seperti ini, nanti bisa menggunakan suntikan, jadi disuntik disedot manual menggunakan suntikan lewat sini juga bisa. Oke, yang pertama sambungan dulu untuk adaptor. Di sini menggunakan adaptor 12 volt seperti ini. Untuk inputnya nanti kita ambilkan dari sini. Ini input bagian kanan. Kita lepas dulu untuk pembuangannya. Oh, salah. Ini berarti nah, dari sini seperti ini. Untuk pembuangannya nanti ditaruh ke botol atau alat tabung atau apapun bebas. Di sini saya menggunakan tabung seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk inputnya ini dari tinta dari pembuangan printer masuk ke sini, nanti disedot ke sini. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini. Nanti untuk caranya pun sama. Di sini kita beri tetesan sampai menggenang. Nah, seperti ini. Nah, dari sini nanti kita tekan untuk tombolnya untuk menjalankan dari mixer ini atau pompa ini. Nah, dia langsung buang ke tabung pembuangan. Bisa ditekan seperti ini atau kita tekan seperti ini agar hidup terus, bisa. Nah, apabila pompa dari printernya itu mampet, nah dia tidak akan jalan ke tabung pembuangan seperti itu. Nah, ini cara mudahnya. Jadi saya tekan terus untuk tombol dari on-nya ini, dari mesin ini atau alat ini seperti ini. Nah, sambil saya berikan cairan DTF, maksud saya silinder DTF. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya untuk mengencerkan dari sisa-sisa pembuangan dari tinta DTF. Biasanya di sini kan menggumpal, jadi nanti dibuang ke sini. Nah, dia terus berputar seperti ini kalau kita beri silinder DTF di sini. Jadi dia benar-benar bersih seperti itu. Nah, apabila teman-teman tidak punya alat ini, nanti bisa pakai dengan suntikan seperti ini atau suntikan yang lebih besar. Memang agak sedikit repot, tapi ya kalau nggak punya nanti bisa pakai suntikan seperti ini. Oke. Nah, apabila sudah selesai nanti bisa dikembalikan lagi untuk tinta pembuangan ini. Bisa dimasukkan ke tabung seperti ini. Kalau saya dibuatkan pembuangan seperti ini, jadi lebih besar. Nanti bebas teman-teman mau pakai yang mana. Kalau saya nanti dibuang ke bawah seperti ini, karena di bawah nanti ada tabung besar 1 literan seperti ini. Untuk wiper ini nanti kita turunkan lagi agar nanti untuk pengembalian dari carriage ini tidak terkena dari wiper. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi untuk lebih amannya nanti diturunkan saja dengan cara yang sama. Masukkan seperti ini. Nah, kita turunkan, diputar. Nah, seperti ini. Nah, cukup seperti ini.
Dan nanti sambil dilihat untuk warna putih ini, nah ini jangan sampai nanti lebih ke atas, karena nanti kalau ini ke atas nanti dia ngunci lock, tidak bisa digeser ke kanan. Jadi seperti ini, biar rata, ini turun ke bawah seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi untuk tabungnya posisi semula, kita geser ke kiri sambil kita paskan selangnya seperti ini. Nah, kita geser ke kanan ke kiri. Oke, aman. Untuk maintenance selanjutnya kita beri pelumasan untuk dari as penggerak ini atau jalur dari as ini. Nah di sini, karena setiap printer melakukan pekerjaan, dia pasti akan ke kanan ke kiri menggunakan dari as ini. Jadi ini adalah reelnya. Kita beri pelumas untuk as ini. Nah di sini saya menggunakan minyak Singer, minyak mesin jahit itu. Nanti bisa dicari di toko online atau di toko-toko mesin jahit, pasti ada. Nanti dikasih. Tapi jangan sampai kebanyakan ya, sedikit-sedikit. Bisa diperhatikan. Hanya sedikit saja, jangan sampai kebanyakan, sedikit. Tetes-tetes. Nah, langsung kita gerakan seperti ini. Dikira-kira saja seperti ini. Nah, seperti ini, sekiranya cukup. Tidak usah terlalu banyak. Karena nanti apabila terlalu banyak, dia nanti netes ke bawah. Nah, pas lagi ngeprint nanti kena dari pet film, malah jadi kotor. Seperti ini, cukupnya. Nanti pasti kita bisa merasakan untuk pergerakannya itu seret atau lancar. Nah, kalau seperti ini kan lancar, berarti dia tidak ada masalah. Oke, rest. Oke, untuk selanjutnya kita pasang lagi untuk vakum. Nah, saya pasang seperti ini, pelan-pelan saja. Ini lebih dekatnya nanti dipaskan, karena di sini nanti harus masuk ke besi ini seperti ini. Nah, apabila sudah terbiasa, ini tidak sulit, cukup mudah. Kita sambungkan lagi untuk kabelnya. Oke, seperti ini looknya. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini nanti kan ini harus masuk ke sini untuk kuncian. Nah, nanti di sini juga mepet ya untuk ini dari vakumnya nanti seperti ini. Oke, beres. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar lebih semangat lagi saya untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.